Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا dan untuk menjadi penyuruh kepada orang Allah dengan izin
Hadirin yang dirahmati Allah, harapan dan doa kita semoga kiranya acara kita hari ini, majelis kita yang mulia pada hari ini, Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Karena alhamdulillah yang menghadiri acara kita hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang penuh dengan hati ikhlas, dihadiri oleh dari unsur Muspika, calon-calon pemimpin umat dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Tentunya tujuan acara kita hari ini adalah ingin mengambil sebuah iktibar dari sebuah peringatan Maulid kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini dan seterusnya tetap dan senantiasa akan menjadi suri teladan bagi kita, menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Maulid, bulan selamat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam gak bersemangat, boleh datang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Puji syukur kita mendapatkan maksudnya. Kita bersama-sama syukur Allah yang telah melimpahkan rahmat kita dan wilayahnya kepada sekalian. Yang pada pagi hari ini memberikan kita pada kesehatan lahir batin sehingga dapat menghadiri acara ini. Salam dan salam semoga terpenuhi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan berikutnya kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian menghormati, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ini. Pertama, dasar kegiatan adalah program DKM Jami Al-Madirin SKO. Yang kedua, agenda kegiatan tahunan dalam peringatan Hari Besar Islam. Yang ketiga, surat keputusan pengurus DKM Masjid Al-Madirin nomor 1 tahun 2015 tertanggal 10 Januari 2012 tentang susunan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW. Memang masih belum lama, jadi kalau tidak ada yang kurang saya mohon maaf. Acara ini pelaksana bekerjasama antara DKM dengan seluruh jajaran SMA di Kota Tambun Selatan. Tujuannya adalah untuk media silaturahim dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama. Yang kedua, memotivasi dan meningkatkan diri agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, sebagai fasilitator untuk menumbuhkan rasa cinta pada Muhammad dan mengisi momentum besar Maulid dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Adapun tema kegiatan adalah kita raih indahnya hidup dengan meladani kehidupan Rasulullah SAW. Inilah tema yang kita pilih berdasarkan arahan dari DKM. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqawat wa nasara abda wa al-junda wa besar wahdah. Allah sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sekalian, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla yang maha terpuji, karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi karunia yang sangat besar. Karunia apakah itu? Karunia itu adalah kehidupan kita yang sampai saat ini masih kita nikmati. Dengan kehidupan itu kita masih dapat memperbanyak bekal kita untuk kehidupan kita kelak yang abadi. Dan dengan kehidupan itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Penyayang untuk bertobat, untuk beristighfar atas segala kesalahan kita, atas dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil.
dan dengan kehidupan itu kita dapat pula melaksanakan silaturahmi dalam acara peringatan Maulid Nabi junjungan kita yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu kita wajib juga bersyukur pada Azza wa Jalla yang benar janjinya, yang selalu menolong hambanya, dan karena pertolongannya telah meninggikan pasukan Islam, sehingga dengan itu mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga karena itu akhirnya Islam telah menyebar dan sampai ke negara kita, dan oleh sebab itu menjadikan masing-masing dari kita menjadi seorang yang muslim, menjadi seorang yang mukmin, dan insya Allah menjadi seorang yang Islam. Selamat ya Cak saya. Ya, pegang saya disalin. Iya, nanti baru foto bareng dengan Pak Haji, selfie bareng ya. Ini siapa namanya sayang? Debbie juara kedua. Iya, juara 2, Debbie. Oh iya salah ya. Iya. Selamat ya Debbie ya. Dan juara ketiga Ahnaf dari TKIP Permata Hati. Iya, bangga. Sebentar ya sayang ya. Tuh. Salih? Iya. Nah, selanjutnya untuk TKB juara pertama Kiara TKIP Permata Hati. Juara kedua Sahla dari TK Al Muhajirin. Sahla TK Al Muhajirin. Juara 2 Sahla. Dan juara pertama Kiara dari TKIP Permata Hati. Ya, ada selanjutnya Tahfizul Quran. Ada? Oh iya. Oh, kamu lagi sayang. Namanya siapa? Zikra, juara 1 Zikra dari TKIP Permata Hati. Oh, kamu lagi. Nanti berikutnya juara 2 kamu lagi. Juara 2 Mila dari TK Al Muhajirin. Ada yang mewakili TK Al Muhajirin? Bu? Ya, alhamdulillah, yang membawa salam insya Allah semuanya dirahmati Allah dan semuanya dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Tambun Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam Bapak Junaidi, Ketua DKM Masjid Jami Al Muhajirin Bapak Dr. Dasri. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Daud Endi Ismail SAG MPD, selamat datang Pak. Yang kami hormati Ibu Lurah Desa Mekarsari Ibu Linda Ekawati beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua BPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA 2 Tambun Selatan. Yang kami hormati Ketua Panitia Kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Bapak Dr. Andes Haji Supomo MM.
beserta para pengurus. Yang kami hormati Ketua DKM Jami'al Muhajirin Bapak Dr. Haji Dasep Budi Abadi MS beserta para pengurusnya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al Muhajirin Ibu Hafsah, serta yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak pengurus RT RW, serta hadirin sekalian adik-adik SMA 2 Tambun Selatan yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melangkahkan kaki ke majelis taklim ini, ke acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kaki kita di sini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau akan kepada kita para umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sekalian, pada hari ini tadi sesuai dengan susunan acara, Ibu Bupati Kabupaten Bekasi diundang. Insya Allah tadi saya SMS-an dengan ajudannya, mudah-mudahan beliau bisa hadir di majelis taklim ini. Beliau sekarang posisinya sedang mengikuti Maulid Nabi juga di Cibitung. Mudah-mudahan selesai dari Cibitung, mudah-mudahan Ibu Bupati bisa langsung kemari. Yang kedua, permohonan maaf dari Pak Camat Tambun Selatan. Beliau juga tidak bisa hadir, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, karena pada hari ini bertepatan beliau mengikuti ujian tes, namanya bahasa Inggrisnya open bidding atau lelang jabatan. Jadi lelang jabatan ini beliau sudah laksanakan sejak hari Sabtu kemarin hingga hari Rabu. Jadi 5 hari berturut-turut beliau mengikuti ujian seleksi untuk menjadi eselon 2. Jadi ada 6 posisi yang kosong. Mudah-mudahan beliau menitipkan salam, mohon doa restu dari masyarakat Kecamatan Tambun Selatan. Mudah-mudahan dalam mengikuti tesnya diberi kemudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti tadi kata Bapak Ketua DKM, kalau Pak Camatnya lulus eselon 2, jadi beliau ini bisa masuk rekor ya Pak ya, rekor muri. Jadi camat tercepat di Tambun Selatan, tapi naik dulu mudah-mudahan. Jadi nanti camatnya kosong dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terpujilah kita semua di sini yang masih ingat bahkan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena kita yakin dan percaya bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah membawa umat manusia dari alam kegelapan dan kejahilian ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nabi Muhammad menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira dan peringatan serta ajaran-ajaran keselamatan kepada seluruh umat manusia melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan nanti dengan Bapak Kiai akan diberikan
ceramah yang sedetil-detilnya. Kami dari Kecamatan Tambun Selatan ada beberapa hal mungkin program yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan di kecamatan. Pada hari Rabu insya Allah kita akan mengadakan musrenbang kecamatan. Jadi silakan nanti perwakilan dari desa Mekarsari sebanyak-banyaknya ajukan di musrenbang kecamatan tersebut, karena di acara tersebutlah yang kita undang dari pihak kabupaten. Insya Allah dewan-dewan kita di tingkat kecamatan Tambun Selatan, karena kecamatan Tambun Selatan ini rekor Pak, dewannya terbanyak karena memang satu dapil Pak, 8 dewan Pak. Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak ibu-ibu ajukan di musrenbang mudah-mudahan dapat direalisasikan. Untuk kedua, Tambun Selatan ini kalau orang melihat pasti di dalam benaknya itu kira-kira ada 3 macam Bu. Satu, pasti macet. Kedua, banjir. Dan yang ketiga, sampah. Nah, saya mau bahas sampah aja karena nanti waktunya keburu habis. Sampah kemarin alhamdulillah 2 minggu yang lalu kita kerja bakti dengan SDM yang ada di Desa Mekarsari di samping rel kereta, tepatnya di sebelah TPST Mekarsari. Ini Bu Lurah, tadi saya ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah SMA 2. Ini SDM kita banyak. SDM kita banyak dalam arti teman-teman adik-adik sekalian kalau diajak kerja bakti mau nggak? Mau nggak? Mau Bu Lurah? Nanti tolong diundang. Ya, mari adik-adik. Kemarin saya berbicara dengan Bu Lurah, ada beberapa program dalam penanganan masalah sampah. Alhamdulillah di kita sudah ada tempat pengolahan sampah terpadu dengan mesin pencacahnya, tepatnya di sebelah Camar. Di Camar di ya saya juga belum tahu ya, samping rel belakang polsek tepatnya. Jadi ada tempat TPST itu, alhamdulillah itu bantuan dari pemerintah pusat. Tetapi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi juga ada program seperti itu dan sudah dilaksanakan pada tahun 2014. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, apabila ada di perumahannya atau di perkampungan ada tanah kosong, silakan ajukan. Tetapi tanah tersebut kalau di perumahan itu di lahan pasos-pasung, kalau di perkampungan itu harus dihibahkan. Jadi nanti akan dibangun tempat pengelolaan sampah terpadu. Jadi di situ akan diberikan alatnya dan dibangun tempat pengelolaan sampahnya. Jadi sampah kita itu Pak di Burangkeng itu luasnya 14 hektar. Sekarang itu sudah overload ibu-ibu. Makanya sampah-sampah ada di mana-mana. Jadi sudah tidak terangkut lagi. Jadi mari kalau memang Bu Lurah silakan ajukan di musrenbang besok mana yang daerah mana yang perlu kita bantu. Untuk adik-adik sekolah, Bapak Kepala SMA 2 Tambun Selatan dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, jadi ada program satu lagi. Mari kita galakan pembuatan lubang biopori. Jadi ini Bu Lurah ternyata sudah punya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam saya, mudah-mudahan selesai acara ditanya sama suaminya, dari mana Bang acara maulid, di mana? Masjid Jami'ul Muhajirin. Nih pegang uang belanja 50 juta rupiah. Amin ya Rabbal. Ya Allah Bang, banyak banget sampai 50 juta rupiah, persiapan 30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku
dari siswa dan siswi SMA Negeri 2 Tambun Selatan yang tidak menjawab salam saya, yang laki-laki mudah-mudahan jadi jomblo selama ini. Yang wanitanya selesai acara diputusin sama bokimnya. Yang nenek-nenek mudah-mudahan selesai acara dapat jodoh. Jodohnya bukan sembarangan orang berondong, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratan mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat setempat, terkhusus yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Bupati Bekasi yang sedang mau masuki acara di tempat ini, yang terhormat Ibu Hajah Neneng. Iringan doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah terus panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami'an Muhajirin yang terhormat Bapak Dr. Haji Dasep Budi Abadi MS. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Penyelenggara yang terhormat Ayahanda Haji Supomo dengan Ayahanda Haji Nursan yang pernah ke rumah dalam rangka silaturahim. Yang sama-sama kita hormati para guru, diantaranya adalah guru yang ada di depan. Iringan doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah terus panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya filal mahbub Al-Ustaz Adam, wasilah saya bisa hadir pada saat siang hari ini. Kecamatan Tambun Selatan yang diwakilkan oleh yang terhormat Abang Juhaifi. Mudah-mudahan kalau hari ini beliau menjadi sekcam, beberapa hari nanti beliau akan menjadi camat di tempat ini. Ibu Lurah Kelurahan Mekarsari, engkau saya Peminda Egawati, belum berubah namanya, Bunda Hajadiana, kemudian Pak Yanto, semuanya hadirin jamaah yang mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan siang hari ini akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya mohon izin, memang nggak sengaja nggak naik di atas karena saya lihat banyak orang-orang tua, saya takut suhul adab. Hari ini kita kumpul dalam rangka untuk memperingati lahirnya manusia termulia di dunia. Acara peringatan Maulid sudah kita lakukan. Ketika banyaknya lomba-lomba yang dilakukan oleh panitia penyelenggara yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, pemenang-pemenangnya dan semuanya pialanya sudah standby. Maka harapan kita mudah-mudahan siapapun yang menjadi pemenangnya, mereka semuanya akan senantiasa menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin yang maha berbahagia, Indonesia belakangan ini diingatkan oleh Allah lewat tanah, lewat air, lewat api. Bahkan belakangan Allah ingatkan Indonesia lewat yang namanya udara. Kapan Allah ingatkan kita lewat yang namanya tanah? Teringat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah, ketika gunung yang selama ini bersahabat dengan mereka, bukit yang selama ini selalu bersama dengan mereka, tanpa memberikan informasi terlebih dahulu, bahkan gunung tidak pernah kirim SMS kepada penduduk yang ada di sampingnya. Tahu-tahu itu bumi yang namanya gunung longsor. Longsor itu kalau bahasa orang Tambun aslinya maur. Maur kalau bahasa Inggrisnya murah.
Paham murah? Mau murah apa lagi tuh? Kalau longsornya cuma 2 pengki, nanggapinya mudah. Kalau longsornya cuma 2 mobil, siap tuh mobil. Ini hampir separuh gunung. Padahal mereka pada waktu itu tidak pernah menyangka di sore hari mereka sedang asik ngobrol, asik bicara. Ada yang lagi membicarakan tentang ntar malam acaranya apa? Biasa kita lihat acara live The Terror Show. Yang merah itu dari mana? Bu, tahu The Terror Show? Tahu? Korban pun berjatuhan. Ratusan rumah luluh lantai nyaris tak tersisa. Bahkan korban jiwa bukan 1, bukan 10, banyak. Anak-anakku, tahukah engkau? Ada 1 rumah yang sengaja Allah selamatkan. Mengapa Allah selamatkan itu yang namanya rumah? Biar Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang ibu yang lagi hamil. Ada seorang ibu, mohon maaf kalau bahasa orang kampungnya mau lagi bunting. Dia mau keluar tidak mampu berjalan, tidak sanggup melangkah, tidak kuat. Dia pasrah di hadapan Allah. Ya Rabb, saya ikhlas apapun yang kau berikan. Saya rela walaupun meninggal dalam kondisi seperti ini. Itu tanah dengan izin Allah diperintahkan. Kalau bahasa kampanye begini, hai tanah labbaik ya Rabb. Silakan kau hancurkan rumah-rumah yang ada. Silakan kau masuki tempat-tempat yang ada. Tapi ingat, jangan kau masuk ke rumah yang di dalamnya ada seorang ibu yang lagi hamil. Itu tanah kalau bisa bicara di hadapan Allah. Dia berkata, oke lah kalau begitu. Andaikan tanah bisa ngomong. Ketika terjadinya longsor itu, tanah sedikit pun tidak masuk ke rumah seorang ibu yang lagi hamil. Ketika itu tanah lewat dekat rumah ibu. Kalau tanah bisa bicara dengan ibu yang ada di dalam, dia akan berbicara. Sorry coy, gue cuma numpang lewat doang. Bu, ada apa di dalam? Ada ibu yang lagi sedang. Ibu yang punya ngomong, Ustaz udah berapa bulan ini? Saya sampai berapa bulan? Bu, saya udah 3 bulan dari dulu nggak beranak-beranak. Ketika saya masuk ke tempat ini, anak-anak muda tuh calon generasi kita nanti yang akan memimpin bangsa Indonesia, yang akan menggantikan mereka-mereka yang selama ini nggak konsen terhadap urusan-urusan agama. Mereka tidak pernah konsen ngurus yang namanya negara, ribut. Duh, kita kadang-kadang susah nih, salah juga semua milih ya. Gara-gara 50.000 susahnya semuanya. Nah, kita nggak bahas itu. Kita bahas tentang peringatan dulu. Korban-korban berjatuhan. Tim SAR mencoba mencari di mana korban-korban yang ada. Pakai alat-alat seadanya digali itu tanah, muncul manusia-manusia yang tertimbun dengan tanah. Didatangkan alat-alat besar seperti beko, digeruk itu yang namanya tanah. Ketika diangkat, tahu-tahu ada pala. Wah. Ya Allah, ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Banjarnegara belum selesai itu. Pada waktu mau pergantian tahun, saudara-saudara kita yang ada di Bandung, tepatnya di Kabupaten Bandung, terjadi yang namanya ingatan Allah. Pelajaran yang Allah berikan kepada kita lewat apa? Lewat yang namanya air banjir. Belum selesai dievakuasi karena banyak korban yang berjatuhan. Saudara-saudara kita yang ada di pasar Solo, tepatnya di pasar Krewel, Allah ingatkan lewat yang namanya api, kebakar. Terakhir, tanggal 28 Desember, pada hari Minggu jam 5:16, salah satu pesawat yang bernama Air Asia dengan nomor pesawat penerbangan KZ 8501
membawa penumpang 155 ditambah 7 orang awak pesawat 7 yang berjumlah 162. Dia berangkat dari Bandara Juanda yang ada di Jawa Timur menuju yang namanya Singapura di ketinggian 32.000 kaki, menghadapi awan yang paling ditakuti oleh seluruh pilot-pilot yang ada di dunia, termasuk pilot Irianto. Apa sebabnya? Karena awan itu adalah awan yang sangat luar biasa, yang ketika apapun yang akan masuk, ukurannya ada selamat dan tidak. Ketinggian itu awan berdasarkan hasil penelitian dari pakar-pakar yang ada, tingginya melebihi daripada 18 km, yang di dalamnya akan turun butiran-butiran es, yang di dalamnya pun akan mengandung cahaya-cahaya api. Apapun yang masuk terbakar. Minta izin Kapten Irianto untuk menaikkan pesawat di ketinggian 38.000 kaki, tapi tidak buru-buru mendapatkan jawaban dari pengatur udara yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Karena apa? Karena di ketinggian itu banyak pesawat yang lalu lalang. Kalau sampai diizinkan, maka benturan pesawat tidak mungkin akan dielakkan. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Ketika jamaah Masjid Al-Muhajirin selesai melaksanakan sholat subuh, mereka berangkat dari Bandara Juanda menuju Singapura. Demi Allah, tujuan mereka ke Singapura bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Berangkat mereka ke Singapura bukan dalam rangka bermunajat di hadapan Allah. Tujuannya cuma satu, dalam rangka jalan-jalan, refreshing, kalau bahasa Jermannya plesiran. Tahu-tahu hilang kontak. Kemana itu pesawat? Bu, itu awan yang ditakuti, namanya adalah awan cumulonimbus. Apa namanya, Bu? Bus. Apa namanya, Bu? Bus. Susah nyebutnya ini nama awan. Bapak-bapak yang saya cintai, para anak-anakku yang saya cintai, ketika para pakar-pakar mencoba menjelaskan bagaimana hebatnya awan itu, manusia termulia yang hari ini kita peringati kelahirannya 1400 tahun, beliau sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri awan yang dijelaskan oleh pakar-pakar yang ada. Di mana? Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 43. Dalam surat An-Nur ayat 43 nanti ibu bapak buka di rumah, lihat bunyi ayatnya, apa terjemahnya, apa isi kandungannya, berbicara tentang kondisi awan yang terjadi. Hadirin, ketika hari ini kita dikumpulkan oleh panitia penyelenggara, bekerja sama dengan ketua Masjid Jami Al-Muhajirin, bekerja sama dengan pengurus-pengurus yang ada di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Apa tujuannya? Mengingatkan kepada kita, musibah Allah turunkan silih berganti kepada kita, tidak pernah berhenti. Ujian Allah terus berikan kepada kita. Apa masalahnya? Bu, karena kita sudah jauh dari Allah Subhanahu. Karena demi Allah kita sudah tidak pernah lagi ingat di hadapan Allah. Mana buktinya? Tanggal 31 Desember 2014, ketika pergantian tahun, tepat jam 00, masjid sepi, musola sepi, majlis taklim sepi, yang ramai ada tempat-tempat wisata. Bahkan ada orang dari perumahan SKU berangkat ba'da sholat zuhur, ketika ditanya sama tetangganya, mau kemana Bu, mau kemana Pak, ke Ancol, ngapain? Ntar malam kan ada acara live di sana. Lo kok berangkatnya sekarang? Takut nggak kebagian tempat. Bu, giliran kita ngaji di Masjid Al-Muhajirin, malam apa di sini pengajiannya? Guru. Malam Jumat, waktunya maghrib apa isya? Waktunya ba'da isya. Enggak ada yang berangkatnya Kamis ba'da sholat asar. Ketika ditanya, mau kemana ibu bapak? Masjid Al-Muhajirin. Ngapain? Pengajian. Kan habis isya.
Takut saya nggak kebagian teman. Guru kita udah sampai di masjid, pengajian sudah dimulai. Mereka-mereka yang dekat masjid tidak buru-buru sampai melihat. Gurunya udah datang belum ya? Gurunya udah datang belum ya? Ya Allah, ibu banyak. Kan udah urusan ibadah kayaknya susah. Hari ini kita dikumpulkan di dalam rangka memperingati Maulid yang sekarang waktunya baru jam 11:30. Kita kumpul mulai jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Ya Allah, ibu-ibu yang ada di depan saya tuh, yang di belakang, yang di tengah udah kagak sabaran dalam hati ngomong kapan sih selesai ceramah. Jangan panggilin Pak Polisi, lagi ribut sama KPK. Kalau ada semua di ladang mulai kita numpang mandi. Kalau memang ceramah saya masih kurang panjang, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih karena Ustaz Adam, Kakak Tunggal dan semuanya, Bu Lida dan semuanya atas waktunya. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-qur'an wa tanfa'u bihi al-qur'an wa tuqda bil hawaij wa al-ghadab wa sulfani wa istasqal ghamam bil karim wa alihi wa sahbihi fi dalam hati wa nafasi wa amali kulli ma'mudillah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Daud Hedi Ismail, yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, kemudian para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ibu Kades Desa apa ini? Mekarsari, serta yang saya cintai Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Puji syukur pada Allah tentunya pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara Maulid Nabi, dan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan syafaatnya di kiamat nanti. Kalau saya Pak Kiai nggak bicara lagi Maulid, tadi kan udah selesai. Udah ada Pak Kiai yang ngomongin tentang Maulid semuanya, dan luar biasa keren. Sampai mudah-mudahan bisa ngisi di Pemda. Saya tentunya permohonan maaf karena datangnya siang-siang ini bukan berarti baru bangun, Bu. Karena memang tadi ada 2 maulid di Cikarang Utara dan juga di Cibitung. Maka terakhir saya bisa hadir di sini, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi, mungkin siapa tahu ada yang belum tahu. Untuk Kabupaten Bekasi, SD SMP negeri sudah gratis. Dan tahun ajaran baru tahun ini insya Allah SMA SMK negeri di Kabupaten Bekasi juga gratis. Yang swasta mohon maaf memang belum gratis, tetapi kami masih membuka peluang untuk memberikan proposal hibah dan lain sebagainya. Dan kemudian di sisi lain untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Tadi saya sempat ngobrol dengan Ibu Kades, kalau yang tahun lalu kan 10 juta ya. Maksudnya tahun lalu ada juga yang kerjakan Januari ini ya, itu 10 juta. Tapi untuk anggaran 2015 kemungkinan bisa kita kerjakan di pertengahan sampai dengan Oktober sampai dengan terakhir Desember. Kita juga berikan bantuan untuk masyarakat miskin. Tahun 2014 5.000 orang, dan tahun ini kita juga anggarkan 5.000 orang dengan anggaran 15 juta per rumah untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Kalau infrastruktur jalan, ini mah laporan Pak Kiai jadinya. Jadi kalau Bupati itu how to service, so how to serve. Jadi intinya adalah mungkin laporan untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk infrastruktur jalan kita Kabupaten Bekasi 90% dalam keadaan mantap. Kemudian memang pasti kalau masuk ke perumahan, gang-gang itu masih ada yang belum mantap, itu sudah pasti. Karena sebetulnya kewajiban kita Pemda adalah memperbaiki perumahan-perumahan yang memang sudah diserah terimakan. Jadi kalau belum diserah terimakan berdasarkan peraturan BPK memang tidak bisa kita bantu seperti itu. Tetapi tahun ini kita laksanakan musrembang mulai minggu depan. Jadi kami akan fokus kepada
para kepala desa untuk bersama-sama memikirkan dari satu desa ke desa yang lain harus jalannya dalam keadaan mantap. Jadi bukan lagi mengejar kepada gang-gang, tetapi jalan satu desa ke desa masih rusak, ya kan? Gabus masih ada yang belum? Di mana? Desa Sumberdaya katanya. Mana ada Pak Sekca, mana nggak? Wah, dengerin tuh. Dengerin ya Bang ya. Jangan bagian Ambon Utara, baik hitungin. Ini Sekca yang Pak, baru dilantik belum lama. Kontrol besok tuh katanya Bang John. Ya. Jadi pada kesempatan ini intinya adalah silaturahim. Silaturahim dan mohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar kami di pemerintah daerah bisa bekerja dengan maksimal dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titip salam untuk keluarga di rumah dari saya Dr. Neneng Hasanah Yasin. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rice cooker. Ada 2 rice cooker sama 1 blender. Mungkin ada yang bisa baca sholawat Maria. Ibu Kades pakai gak kaci kayaknya? Hah? 1 orang ibu 1 ini. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil qad wa tanfarizu bihil qurab wa tudau bihil hawais wa tunalu bihil raghaib wa usnul hatim wa yustasqal ghumamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa naqasim bi adadi kulli mu'minat. Udah mau zuhur, harus cepat nih. Kalau bapak-bapak mah kayak gengsi pulang bawa rice cooker kan? Tengah ya, ibu yang pakai baju merah boleh. Nah, sama deh, masih sholawat Maria sekarang mah dah. Ayo 1 lagi. Oh ya, kamu bisa aja 1 ya, yang putih merah dah ya. Putih merah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamah ala sayyidina Muhammadin alladzi tanfalu bihil qadru wa tanfarizu bihil qurabu wa tuqo bihil hawadij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghumamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli waktu millah. Amin, amin, terima kasih. Terakhir pertanyaannya, yang tahu Kabupaten Bekasi ada berapa kecamatan? Wah, langsung berarti nih ibu-ibu yang begini-begini guys. Guys. Wah, Pak Herni mah nggak kasih. 7, 8. Ini sudah. Belakang ada yang tahu? Belakang ada yang tahu? Kabupaten Bekasi ada berapa kecamatan? Belakang. Wah, banyak jawabannya, bukan banyak. Ada berapa? Hah? Bapak ini jangan-jangan mantan PNS gak ngaci nih. Ah, bukan. Ada berapa Pak? Ah, benar. Kemarin Pak buat jus. Terima kasih. Ada gitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai doain. DKM Masjid Jami Al-Muhajirin akan membagi santunan terhadap kurang lebih 100 anak yatim. Namun dalam hal ini akan kita berikan secara simbolis penyerahannya. Kami undang anak-anak kami. Yang pertama Ananda Dika dari RT 05. Yang kedua Ali Jainal dari RT 04. Ananda Dista dari RT Mekarsari untuk mendampingi Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin, Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin, Ketua Panitia Peringatan Maulid, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ambon Selatan untuk berikan ruangan karena ini akan terus kita lanjutkan sesuai dengan diskusi kami dengan penasehat. Iya. Dipersilakan Ibu untuk menaikkan secara simbolis. Iya. Insya Allah santunan dari DKM Masjid Jami Al-Muhajirin bermanfaat bagi anak-anak kami yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Muhajirin, khususnya RW 04. Ini ibunya juga ada anak yatim aja. Mewakili. Iya, mewakili. Manfaatnya Ibu ya. Selamat ya. Dan selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama dengan anak-anak kita. Ibu Bupati mohon berkenan foto bersama, dan Bapak Ibu pendamping untuk berkenan foto bersama. Selamat ya. Bapak Sekretaris Camat, Ibu Kepala Desa Mekarsari, Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ketua Panitia untuk berkenan foto bersama. Iya. Oke ya. Thank you. Terima kasih. Oh udah ya. Ya belum. Ya terima kasih ya. Ya. Oke.